wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi walladzina tabauhum bi ihsan, amma ba'd. Babut tabassumi wa dhahik. Tabassum itu tersenyum, ad-dhahik itu tertawa. Tapi tertawanya tanpa bersuara. Kalau sampai bersuara terbahak-bahak, itu namanya kohkohah. Jadi bab ini membahas bahwa tersenyum dan tertawa itu sunnah, tapi tidak sampai terbahak-bahak. Komo bari ambek-ambekan wasit goblok gara-gara Persib tersingkir. Dan nanti kita lihat bagaimana model tertawa Nabi itu. Ada 3 hadis di sini, saya simpulkan dulu. Pertama, karena ta'ajub, karena kagum, karena ijab, heran, seperti nanti Nabi kagum dengan Umar sampai tertawa. Ijab itu heran itu seperti nanti Nabi ke istri yang ingin balik ke suami yang pertama. Kemudian juga karena mulatofah itu karena sikap lembut saja, seperti Nabi nanti tertawa atau tersenyum melihat istri-istri beliau. Tapi kalau tertawanya sampai menertawakan, itu haram. Menertawakan itu berarti merendahkan. Masalahnya sekarang itu jadi profesi yang cuannya gede. Acara lapor pak, acara monitor ketua. Dulu zaman awal-awal ekstravaganza, wah apa tuh? Digogoreng gitu. Istilahnya roasting. Nah itu sebetulnya secara kalau dalam kehidupan nyata itu nggak boleh, itu merendahkan. Contohnya ini ada hadis dari Aisyah. Aisyah itu kan seorang perempuan muda, cerdas, soleh. Jadi unsur mudanya ada. Aku pernah menceritakan seseorang kepada Nabi SAW dengan bercanda. Roy, mungkin Nabi itu si bapak itu mah gini ya. Tapi beliau malah bersabda, ma yasurruni anni hakaitu rajulan wa anna li kada wa kada. Saya tidak senang menceritakan seseorang dengan canda meskipun aku mempunyai kelebihan atau keunggulan ini dan itu. Jadi meskipun yang dibicarakan itu memang ada rendahnya. Misalkan mungkin tell me ya, misalkan di pengajian teh nundutan wae gitu. Atau apalah ya. Itu tidak untuk dibicarakan dengan bercanda, dengan heureuy ya. Kemudian Aisyah juga pernah berkata, ya Rasulullah, inna Sofiyah imra'atun wa qalat biyadiha kadza ka'anna ta'ni qasira. Rasul Sofiyah mah perempuan yang begini ya gitu. Sambil membukukan badan, maksudnya beke ya, maksudnya pendek ya, tidak tinggi ya. Lalu Nabi bersabda, laqad mazajti bi kalimatin law mazajti biha ma'al bahri la muzija. Sungguh kamu telah mengeluarkan perkataan yang seandainya dicampurkan dengan air laut pasti akan larut. Eta cai laut lain asin jadi pahit. Gara-gara omongan kamu, maksudnya
berarti dosanya itu sudah dosa seperti lautan. Ya, ini sama dengan hadis yang pernah kita bahas tempo tahun yang lalu. Kata Nabi, ada satu orang yang berkata satu kalimat yang dia tidak menganggapnya apa-apa atau sepele, tapi sebetulnya akan menjatuhkan dia ke jurang neraka jahanam. Nah, model-modelnya seperti ini. Jadi nu teu karasa. Memang budaya Sunda jeung budaya Jawa ini budayanya budaya heureuy. Ya. Beda jeung budaya Arab. Ya. Kemarin misalkan di kantor cerita, kenapa ya kalau ketemu Ustadz Anu nggak ada basa-basi. Ustadz maaf, ini kita mengganggu. Iya cenah ganggu, ada apa? Lempeng aja gitu. Kunaonnya cete gara-gara Jawa lain ku Jawa Arab, paturunan Arab cenah. Oh ini orang Arab mah lempeng. Sigana di Arab mah tara aya acara roasting, tara aya acara humor. Lalempeng we gitu. Kalau di Sunda, di Jawa, wah kanu heureuy teh kan lamun teu heureuy teh teu rame. Nah, seandainya itu sudah jadi tradisi budaya dalam artian tidak dianggap menyinggung, ya, justru anu kasinggungan belikan jadi dibenci. Belikan seandainya ada anu belik tetap orang kudu ngahargaan gitu, berdasarkan hadis ini. Ya, jadi jangan sampai kita mengapa eta masih bapak eta we belik, ibu etanya we belik. Tapi kalau berdasarkan hadis ini justru apa yang kita katakan jangan sampai menyinggung orang lain. Nyawayahna we khusus si bapak anu, si ibu anu mah kita jangan berani bercanda atau heureuy. Komo misalkan ke loba masalah ya, sedang banyak problem ya, diajak heureuy beuki lieur beuki stres. Termasuk yang pernah terjadi di majelis Nabi ketika bayangkan Pak ke di majelis anu hitut tarik kira-kira bapak-bapak sirimual. Tapi Nabi marah ya. Summa wa'adhum fi dhaikihim nadarta wa qala kata Nabi lima yadhaku ahadukum mimma yaf'alu. Kenapa kamu menertawakan apa yang kamu juga suka? Memang bapak-bapak tara hitut gitu cek Nabi. Jadi maksud hadis ini kata Imam An-Nawawi, seandainya ada hal yang membuat malu seseorang, udah dianggap tidak ada saja. Ya. Jangan dianggap itu sudah terjadi di hari-hari seolah-olah itu tidak terjadi. Atau malah diungkit-ungkit, diobrolkan di luar, cuma si Haji Anum nih kaya. Saya diobrolkan. Jaba nundutan, jaba hitut. Nah, model menertawakan seperti itu Nabi menegurnya. Dan di hadis yang tadi kata Nabi, jangan itu dosanya. Ini kenapa? Lupa nyolok. Jadi jangan-jangan itu dosanya bisa seluas lautan. Makanya lautan itu lebih luas daripada daratan. Bahaya. Jadi betul-betul harus hati-hati. Ada 5 hadis yang 5 hadis yang 3 marfu, yang 2 mu'alaq. Mu'alaq itu hanya kutipan saja, tidak ditulis lengkap, tidak ditulis mausul. Yang pertama, wa qalat Fatimatu alaiha salam asarra ilayya Nabi sallallahu alaihi wasallam fadhahiktu. Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbisik kepadaku lalu aku pun tertawa. Tertawanya tadi ya, tidak sampai bersuara terbahak-bahak. Apa yang Nabi bisikkan ini pernah dibahas di hadis yang pernah kita bahas juga di bab menjaga rahasia. Jadi
Fatimah menjenguk Nabi ketika Nabi sakit menjelang wafat, tiba-tiba menangis. Terus Nabi berbisik lagi. Tiba-tiba Fatimah tersenyum. Aisyah yang ada di sana gak mendengar. Nah, Nabi ngaharewos. Ketika Fatimah keluar, Aisyah nyamperkeun, "Neng, Nabi membisikkan apa ke Neng?" Yang pertama menangis, yang kedua tertawa. Kata Fatimah, "Lam akun ufsya sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak mungkin menyebarkan rahasia Rasulullah. Sampai Rasulullah wafat, ini nggak disampaikan. Nah, udah wafat, baru Aisyah nanya lagi penasaran. Kemarin-kemarin kenapa Nabi berbisik apa? Kan udah nggak ada nabinya. Maka Fatimah menjelaskan, beliau berbisik kepadaku yang pertama, Jibril tiap tahun tadarus satu Ramadan itu 30 juz. Kalau sekarang tahun ini kemarin Ramadan kemarin kan Nabi sakitnya pulang haji ya, bulan Muharram, Sofar, Rabiul Awal, kurang lebih 2 bulan. Jadi Nabi sesudah pulang haji wada nggak pernah sehat lagi, sakit sampai wafatnya di bulan Rabiul Awal. Nah, kata Nabi, bulan Ramadan kemarin Jibril tadarus dengan Bapak, dengan saya itu 2 kali 30 juz. Ini rupanya pertanda bahwa Bapak sebentar lagi akan dipanggil Allah. Maka menangislah Fatimah. Terus Nabi berbisik lagi, "Neng, Bapak diberitahu bahwa Neng yang pertama menyusul Bapak dan Neng akan dijadikan ratunya nanti di akhirat." Nah, di sana tertawa. Dan betul saja kan, beberapa bulan, ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 6 bulan sesudah Nabi wafat, Fatimah meninggal dunia. Dan Ali kemudian jadi duda sampai nanti istri Ja'far itu kakaknya Ali, beda 10 tahun. Ja'far kan meninggal pas perang Mu'tah teh sesudah Fatu Makkah. Nanti ditikah sama Abu Bakar istrinya meninggal, ibunya Aisyah meninggal sebelum perang Mu'tah. Nah, nanti punya anak Muhammad bin Abu Bakar. Nah, sesudah Abu Bakar meninggal dunia, nah Ali menikah dengan mantan istri Ja'far dan istri Abu Bakar. Makanya Muhammad bin Abu Bakar ketika perang tanda kutip ya, Ali dan Aisyah tidak ada di kubu Aisyah, tapi adanya di kubu Ali karena dibawa oleh ibunya di pengasuhan Ali. Padahal adina Aisyah, tapi ketika bedrock dulu Aisyah dengan Muhammad bin Abu Bakar beda. Aisyah sama kubu keluarga Abu Bakar, Muhammad bin Abu Bakar mah da tileutik nya diurusna ku Ali bin Abi Thalib dengan ibu tiri. Dengan bapak tirinya yaitu Ali bin Abi Thalib. Itu kemudian yang keduanya sudah dibisikkan lagi, Neng akan menjadi sayyidah itu ratu, tuan wanita yang dihormati nanti di akhirat. Barulah Fatimah tersenyum. Ini tersenyum karena ta'ajjub ya, tertawa karena ta'ajjub. Jadi boleh, bukan menertawakan, betul karena ada satu objek yang membahagiakan. Bapak-bapak misalkan nanti malam Lajo Persib menang Pak, tersenyum ngupahan kamari kamari amukan wasit anu rame eleme. Kemudian hadis yang kedua, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, innallaha huwa adhaka wa abka. Allah lah yang membuat tertawa dan menangis. Ini kutipan dari surat An-Najm.
betul. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan ini di hadis lengkapnya disampaikan oleh Ibnu Abbas untuk mengkritik Ibnu Umar yang menyampaikan hadis umat tentang tidak boleh menangis dan mayit nanti akan disiksa karena ditangisi oleh keluarganya. Tapi Ibnu Abbas enggak setuju. Kata Ibnu Abbas, menangis dan tertawa mah Allah yang menciptakannya, itu mah naluri, enggak mungkin dihalang-halang. Kalau memang sedih ya menangis, kalau memang senang ya tertawa. Masa gara-gara menangis mayit disiksa? Tapi nanti kan dikelirkan ya. Sesudah diskusi panjang lebar, ternyata pendapat Ibnu Abbas tidak salah, hadis Ibnu Umar, hadis Umar juga tidak salah. Masa salah? Hadis sahih salah. Ya, jelas itu sabda Nabi. Dan bukan disampaikan oleh Ibnu Umar dan Umar saja, dari sahabat lainnya juga. Jadi keberatan Ibnu Abbas itu nanti clear, yang dimaksud menangis yang sampai histeris, menangis yang sampai meronta-ronta, menjerit-jerit, itu yang akan membuat mayit disiksa. Kenapa? Karena di Arab mirip tradisinya dengan di kita. Mun aya nu mau teu ceurik teh berarti teu nyaah. Nah, cenah aya nu mau teu anakna teu carurik berarti teu nyaah. Jadi maksakeun teu hayang ceurik ge ceurik. Nah, itu yang begitu. Menangis yang seperti itu yang dosa karena mengikuti tradisi jahiliyah. Tapi kalau menangis sebatas di berlinang air mata, sebatas di hati, itu Nabi sendiri mengatakan innallaha la yu'adzibu bidam'il aini wala bihuznil qalbi. Allah tidak akan menyiksa karena tetesan air mata dan sedihnya hati. Tong dugikeun ka menjerit-jerit, meronta-ronta. Ada santri kami kelas 2 di Kutab yang meninggal dunia mendadak dulu menuju zaman wabah disentri ya. Saya berkunjung ke rumah ibunya, tegar ya. Tuh subhanallah keur menghadap kita. Ustadz, rupanya Allah lebih sayang kepada Ubay dibanding kita ya. Saya ikhlaskan saja. Oh, bagus, memang tukang ngaji ya. Tapi bagi tetangga cenah itu sedih-sedih acan, dasar. Udah kelihatan tuh mukanya sedih ya, tetes air mata. Cuma tidak sampai menjerit-jerit, meronta-ronta ya, tidak sampai histeris. Justru yang begitu yang ahli ngaji itu. Nah, dalam konteks tema ini berarti kalau ada orang tertawa yaitu naluri saja. Fitrah yang sudah Allah ciptakan boleh, tapi tidak sampai menertawakan. Menertawakan mah itu mah menghinakan. Kalau sudah ada merendahkan, menghinakan, nggak boleh, kudu direm. Ya. Samalah dengan marah. Marah itu ciptaan Allah, tapi bukan berarti kita bebas marah. Tetap harus dikendalikan sesuai selera. Atau cinta itu kan ciptaan Allah, tapi tetap harus dikendalikan. Masa semua perempuan bapak cintai? Ya nggak boleh. Tekop ningali nu geulis nu ngora bogo pemajikan batur ge nya doraka, ya nggak boleh. Harus godul basor, ditahan. Hadis yang ketiga, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rifa'ah al-Quradi, bahwasanya Rifa'ah al-Quradi berarti orang Yahudi ya, tapi udah masuk Islam. Siga Muhammad bin Ka'ab al-Quradi, ulama tabi'in terkenal, itu orang Yahudi masuk Islam. Jadi orang Yahudi pun banyak dulu yang masuk Islam, bahkan jadi ulama, jadi sahabat. Termasuk istri Nabi kan Sofiyah yang tadi diobrolkan itu orang Yahudi, istri Nabi. Talaqom ra'atahu, mentalak istrinya, fabatta talaqoha, dan dia memutus talaknya, nggak ada rujuk. Dalam riwayat lain disebutkan mentalak 3 sekaligus. Saya sedikit kasih catatan di catatan kaki. Jadi Pak, Bu, hadis-hadis talak 3 sekaligus itu ada yang Nabi bolehkan,
ada yang Nabi larang. Makanya kalau kita buka khazanah fikih ada dua. Ada yang mengatakan talak 3 sekaligus itu dihitung talak 3, nggak boleh rujuk. Ada yang mengatakan kayak Ibnu Taimiyah hanya hiji we. Da talak 3 mah proses. Talak 1 kali najan langsung talak 3 anggar aya karek sakali. Berarti nanti boleh rujuk. Talak lagi berarti talak 2 najan ngomong geus talak moal ngahiji deui salilana misalkan. Pek teh ingat lagu Meligus Slow jeung Ari Lasso. Jika teringat. Jadi bogoh deui masih ingat. Kembali lagi boleh itu baru talak 2. Nah, kalau udah talak 3 nggak boleh balik lagi kecuali si istrinya menikah dulu sama laki-laki yang lain. Tapi menikahnya pun harus sampai jima. Dan tidak boleh ada tahlil. Tahlil itu rekayasa. Si A menceraikan istrinya sudah 3 kali. Lalu istrinya menikah sama si B. Tapi langsung di WA. Baik, omat sapeuting tapi tong diasaan. Isukna ceraykeun deui ku saya diganti 100 juta. Jadi geus ditalak 3 bogoh keneh si urang. Maka kemudian diceraikanlah besoknya oleh si B tanpa pernah disentuh. Nah, yang begitu Nabi mengatakan la'anallah al-muhallil wal muhallalah wal muhallalah. Allah melaknat orang yang minta dihalalkan dan yang menghalalkannya. Maksud menghalalkan di sana menghalalkan yang begitu. Nggak boleh. Harus betul-betul alami dan itu sudah jima. Kalau sudah jima boleh kembali lagi asal sudah dicerai. Ini tujuannya agar bapak-bapak siapa saja bukan yang ada di sini yang mau mentalak 3 mikir 3 kali atau 10 kali. Daek teh eta mantan istrina kabatur terus kayak kumaha bogoh deui mata tong ditalak 3. Saya juga punya jamaah begitu. Talak hiji datang ke rumah. Geus jatuh talak nya geus. Tapi menang rujuk tuh bogoh kene empek. Baru juga 2 malam nya bisa yang balik deui, rujuk deui. Lalu kemudian talak 3, talak 2 ketika saya di perjalanan di Cipali dekat Cirebon nelpon. Nah, saya cenah talak deui. Nah, nyampe bejanya bos. Nya cenah bogoh deui. Nyampe balik deh karek 2 kali. Pas talak 3 mah keur usum kerja bakti angkutan ieu pembangunan kan jauh ya dari jalan ke dalam itu. Jam 1, jam 12 malam datang ke masjid. Naon? Wis sampai majikan teh kieu deui. Nyambung deui jeung kabogohna nu baheula. Terus dak ditalak sieun bogoh deui ulah atuh BKI naon awet keneh. Sieun dak ditalak sieun bogoh deui nya geus atuh ulah. Teu naon ditalak kece teh kawin deui jeung nu lain da eta jeung kabogohna. Kayak bisa dicerai menang kan embung nya geus atuh cenah. Itu maksud talak 3 itu. Tapi ada juga hadis seperti di sini. Maksud talak 3 sekali begini Pak mengatakannya. Saya talak 3 kamu sekaligus tidak ada rujuk. Nah itu talak 3 berarti nggak ada rujuk. Saya talak 3 kamu selama-lamanya. Saya haramkan kamu selama-lamanya. Tidak akan balik lagi kita selama-lamanya. Itu berarti talak 3 sekaligus. Ngomong gitu. Itu ada 2 kejadian diantaranya di sini Nabi membenarkan. Nah maka di zaman Abu Bakar ada ikhtilaf, di zaman Umar ada ikhtilaf sampai ke Umar itu dikumpulkan. Ini gimana? Ini sahabat ini meriwayatkan boleh, di sahabat ini meriwayatkan tidak boleh. Umar memutus ya sudah untuk pendidikan buat kaum laki-laki ngarah tong sangeunah ngomong talak 3 sekaligus. Mulai hari ini yang mengatakan talak 3 sekaligus jadi senang.
Begitu, dan itu disepakati sejak zaman Umar, ijma ini namanya. Dan itu yang dipakai juga di pengadilan kita di Indonesia. Ya. Dan pernah tuh saya malam-malam jam 8:30 jam 9 didatangi seorang ustadz senior. Sebenarnya ada guru abdi. Karena itu cenah si bapak nalak, tapi nalak nanti sekaligus talak mau balik dari salilana, berarti talak tilu sekaligus. Iya, tapi cenah bogoh kene. Saya bilang udah dilaporkannya ke pengadilan belum, nyangga saya lah ngilu Ibnu Taimiyah cerita gitu, termasuk ngilu fikih Persis. Di fikih Persis aja talak tilu sekaligus, ari karek sakali mah sakali. Tapi tenan naon tenan henteu ikut fikih yang ngomongan atuh ceute jeung bogoh keneh cenah talak tilu sekaligus baru bogoh keneh. Nah itu jadi karena ini dua fikih ini ada ya, tapi kalau udah lapor ke pengadilan dan diverifikasi ternyata betul talak 3 sekaligus, udah itu nggak boleh balik lagi ya. Dan keputusan pengadilan itu final karena ulil amri, karena urusan pernikahan itu terkait ulil amri ya. Kemudian fatazawwajaha ba'dahu Abdurrahman bin Zubair, dia istrinya Rifa'ah itu kemudian dinikahi oleh Abdurrahman bin Zubair. Fajati Nabi, lalu dia datang kepada Nabi. Faqalat ya Rasulullah, dia lapor wahai Rasulullah, innaha kanat inda Rifa'ah, saya dulu istrinya Rifa'ah. Fatallaqaha akhirat thalathi tatliqat, lalu dia mentalaknya sekaligus 3 kali. Fatazawwajaha ba'dahu Abdurrahman bin Zubair, lalu dia dinikahi oleh Abdurrahman bin Zubair. Wa innahu wallahi ma ma'ahu ya Rasulullah, ini kata istrinya, demi Allah Rasul, bahwa dia tidak bersama suaminya illa mithlu hadhil hudbah li hudbah, kecuali cenah ini kayak kain ini ke kain ini ditarik ya. Ngan panggih wungkul tidak sampai jima, meureun malam pertama geus aya aneh-aneh nya di salaki anyar teh. Nah, cenah salaki anyar teh kieu. Qala wa Abu Bakrin, kata Aisyah ya, Abu Bakar jalisun inda Nabi, saat itu ada di sisi Nabi, duduk di dekat Nabi. Wa Ibnu Sa'id bin Al-As, dan Sa'ad bin Sa'id bin Al-As jalisun Khalid bin Sa'id bin Al-As sedang duduk di babil hujrah, di pintu kamar, maksudnya di ruangan di luar. Liyudana lahu, sedang ngantri menunggu giliran mau konsultasi ke Nabi juga. Fatafiqa Khalidun yunadi Abu Bakrin, karena lama Khalid kemudian menyeru Abu Bakar, ya Abu Bakrin, Abu Bakar, ala tasjuru hadi amma tajharu bi inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, kenapa Anda tidak menegur perempuan ini yang sudah berani mengeraskan suara di hadapan Rasulullah? Jadi perempuan ini datang ke Rasul, saya cenah baru menikah dengan Abdurrahman, tapi saya mau cerai lagi dan saya mau balik lagi ke Rifa'ah, tapi ke Abdurrahmannya belum pernah tidur ya. Nyata tiasa atunya tapi dia tetap nuntut. Nah itu yang bikin Khalid di luar kesel. Eta cenah ibu-ibu kubanal gitu, usirlah cenah gitu. Wa ma yazidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tabassum, dan Rasul tidak menambah kecuali tersenyum. Jadi ketika ibu yang tadi, boleh Rasul saya kembali lagi ke suami saya pertama, kata Nabi nggak boleh, sambil tersenyum. Boleh tuh Rasul, ini suami saya yang kedua begini, nggak boleh. Udah talak 3, Rasul tetap sambil tersenyum. La'allaki turidina antarji'i ila Rifa'ah, jadi maksud kamu keke mau kembali ke Rifa'ah. Lah kata nggak bisa, hatta tadzuqi musailatahu wa yadzuqa musailataki, hingga dia merasakan manisnya madu kamu dan kamu merasakan manisnya madu dia. Itu kiasan ya, ini jadi dalil bahwa yang talak 3 boleh balik lagi ke suaminya yang pertama asal dia sudah jima dengan suaminya yang
kedua dan dicerai dan tidak rekayasa. Kalau rekayasa batal itu rujuknya ke suami yang pertama karena rekayasa. Tadi tahlil. Dan Rasul berulang kali ditanya oleh si ibu ini, Rasul tuh gini-gini, terus tersenyum, nggak bisa, nggak boleh. Itu bikin kesal tamu ngadu, tak cina ibu-ibu kubana itu usirlah, cina gitu. Dan Rasul hanya tersenyum. Ini jadi dalil boleh tersenyum atau tertawa karena ijab. Heran kan? Terus bejaan teu bisa kukuh gitu. Dan tidak marah, orang apa pun diambokan. Buru atau cina sok banal, kali itu keluar. Tapi Nabi mahnya tersenyum. Di sini adab Nabi. Kemudian hadis yang kedua dari Sa'ad radhiyallahu an. Saya baca ringkasnya saja. Umat bertamu ke Rasulullah dan di sisi beliau ada istri-istri Nabi dari Quraisy. Kan istri Nabi ada yang dari Madinah, ada yang dari Yahudi, ya, ada yang dari suku Arab lain. Yang dari suku Quraisy berarti antara Aisyah, Hafsah, ya, Juwairiyah, ya, termasuk Maimunah, ya, istri-istri yang dari Quraisy. Minta kepada Nabi dan terus-terusan sampai keras suaranya. Minta apa ini? Minta naik resiko. Nabi itu tentunya dengan bahasa yang lembut. Tuh cenah penguasa Romawi mah begini, masa tuh kita nih baju lebaran yang kemarin masih belum ganti, cenah gitulah kurang lebih. Ini kan mau lebaran lagi, masa nih gak ganti. Nabi hanya tersenyum saja. Tuh dak saki ayahna. Yang nanti kemudian Nabi membacakan surat Al-Ahzab. Kalau kamu mau kesenangan dunia, maka saya akan kasih dan saya akan ceraikan kamu, ya. Qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamil. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad darul akhirah fa inna Allah 'ada lil muhsinati minkunna ajran 'azim. Tapi kalau kamu ingin kesenangan akhirat, sabar. Ya. Aku mah tuh dari Rasul mah tidak boleh memperkaya diri. Rasul mah kekayaannya harus dibaktikan untuk umatnya yang membutuhkan. Beda jeung presiden urang. Efisiensi. Ya. Kasih Donald bebek merek 1,7 triliun. Eka rakyat efisiensi, eka Donald Trump merek. Nabi mah enggak, jadi enggak banyak ngomong omon-omon jika presiden bapak-bapak. Ya. Nabi mah enggak banyak omon tapi nyata. Fala masta'adzana Umar. Nah, Assalamualaikum. Umar kan kedengaran suaranya keras dari luar. Jol bercet, ya ke kamar langsung. Ya. Lalu Nabi mengizinkan, "Mangga masuk." Dan saat itu Nabi tersenyum. Kata Umar, semoga Allah memanjangkan umur Anda dengan penuh kesenyuman. Wahai Rasulullah, kata Nabi, tahu cenah saya tersenyum. Itu istri-istri saya yang orang Quraisy dari tadi di sini meminta, pas dengar kamu semuanya kabur cenah gitu. Lalu Umar berteriak juga, kamu cenah orang-orang Quraisy, kamu aneh. Takut dari saya tapi nggak takut dari Nabi. Lalu kata istri-istri Nabi yang di kamar itu, ya karena cenah Anda mah keras, Anda mah kasar, cenah gitu langsung siono. Tapi Nabi tidak menyalahkan umat karena itu karakter bawaan. Kata Nabi, ya cenah betul anak khotob, demi Allah tidaklah setan bertemu kamu di satu jalan kecuali setan kabur memilih jalan yang lain. Tuh Umar mah tombol istri Nabi setan wae ge sieun mulai wani ngadeukeutan ka Umar saking galakna. Ini jadi dalil boleh tersenyum karena heran melihat istri Nabi dan takjub karena kagum dengan kewibawaan Umar. Dan ini jadi dalil bapak-bapak nu gede ambak teu kudu jadi lembut keun aya karakter gede ambak. Itu manfaat buat nyusunan istri. Buat nyusunan ibu-ibu.
Dan Nabi kan tidak menyuruh Umar untuk mengubah karakternya. Tapi meskipun Umar orangnya kasar, kan beliau masuk Islam gara-gara bacaan Quran. Mendengar bacaan Quran, tadinya mau menempeleng adiknya, tiba-tiba tersungkur, ya berlutut, menangis. Tuh Umar tetenu kasar naik urang lembut, dibacakan Quran ambok-ambokan. Ya Ustaz Syahrinal panjang-panjang tuh ini. Nah Umar mah kasar itu ada tempatnya. Jadi ke siapa yang kasar? Tapi kalau kita kadang tidak tahu tempatnya. Ini yang tadi juga, marah itu ciptaan Allah tapi harus ditempatkan. Bukan berarti harus dihilangkan. Terakhir dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan tentang perang Taif. Gini kan Pak ya, Makkah. Udah Makkah kemudian ke Autos. Ini kota-kota besar di sekitar Makkah. Udah ke Autos kemudian ke Hunain. Terakhir ke Taif. Ini semuanya kota-kota besar. Perang Hunain saja hampir-hampir kalah. Ya, karena kan Nabi menyerang dari luar, Hunain dan Taif itu dikelilingi oleh benteng. Urang ti handap musuh tilurnya nya itu baheula kan can zaman bom. Hampir kalah tapi menang. Nah, si pasukan terlatih yang dari Makkah, dari Autos, dari Hunain itu berkumpul di Taif. Gimana nama opat jenderal aya di Taif jeung pasukan terlatihnya. Nabi kemudian mengepung Taif selama 40 hari. Tidak berhasil. Kata Nabi, besok kita pulang. Udah cukup perangnya sampai di sini. Eta kukuh sahabat, nggak boleh, masa kita pengecut, kita serang, besok kita akan taklukkan. Sampai Nabi hanya tersenyum, kagum lihat keberanian sahabat sekaligus mulatofah kelembutan beliau. Najar hati Nabi, aku bararan gitu. Besoknya kemudian menyerang lagi dan ternyata banyak yang terluka. Cek Nabi teh bahasa orang cek hengge balik-balik sambil tersenyum Nabi sambil tertawa dan tertawanya mulatofah karena saya nurut sahabatnya pulang. Tidak lama dari itu tahun depannya penduduk Taif semuanya masuk Islam. Jadi memang tidak selalu ya perang itu harus menang itu dengan kemenangan. Ya mungkin juga di balik kekalahan itu jadi kemenangan penduduk Taif kemudian semuanya masuk Islam dan dari sana nanti banyak ghanimah ya, yang diperoleh oleh para sahabat. Nah tersenyumnya Nabi di sini karena pertama tadi ijab, heran lihat sahabat membanel, termasuk takjub kagum karena sahabat semangatnya tinggi, dan terakhirnya karena mulatofah itu karena kelembutan. Dina bahasa orang cek kengge atau nurut ka urang teh gitu sambil tersenyum, maka kemudian semuanya balik lagi. Ini diantara dalil-dalil jadi boleh tersenyum, tertawa tapi tidak sampai menertawakan. Sekian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya karena tidak ada gangguan bubur. Biasanya kaganggu ku bubur. Daya nyata ya mah yos lah. Nuhun. Insyaallah kita sambung di kajian yang akan datang. Aku lo qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.